Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasya, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, masalah yang berat maupun yang ringan, masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya, tepatnya memasuki bulan Mei ya. Tentunya masih di 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan memprediksikan ya, ataupun menerawangkan ataupun mendeteksi ya, tak terfikirkan sebelumnya ya. Ini yang bakal terjadi memasuki minggu pertama bulan Mei ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya, silahkan ditonton, disimak sobat, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami sobat ya. Setelah Scorpio, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat dulu untuk zodiaknya. Ini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aquarius dulu ya, memasuki minggu pertama bulan Mei. Aquarius asmara, kartu utama muncul petunjuk Devil. Ini kenapa ya? Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Ingat, ini muncul Devil artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa asmara Aquarius sedang mengalami sebuah problem ataupun konflik. Kalau saya mengatakan berat, ya bisa saja berat. Yang muncul The Devil artinya apa? Artinya begini, situasinya itu sering memanas, sering tidak sinkron sama pasangan kalian. Nah, itu disebabkan apa? Bukan kesalahan alami sobat, tapi memang ada sebuah energi yang dipaksa masuk, yang dipaksa dikirim dari orang toksik, orang iri hati yang nggak mau melihat asmara kalian bahagia, sehingga apa? Timbullah sebuah konflik-konflik, timbullah sebuah masalah-masalah. Kira-kira seperti itu ya. Ini jelas loh, menandakan bahwa asmara Aquarius sedang lagi ada problem. Bisa saja ini masalah ini mulai dulu ataupun kemarin belum terselesaikan loh ya. Bisa saja sudah kalian rasakan. Atau ketika memasuki minggu pertama baru kalian terhantam masalah. Bisa saja seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita cross check kartu kambing. Oh, di sini muncul demun ya. Ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Aquarius, kartu kambing demun. Kartu utama ada The Devil, kartu kedua kartu kambing muncul demun. Ini energinya sama-sama berat sobat. Ya monggo, kalian mau percaya ataupun tidak yang jelas,
masalah yang terjadi ini bukan alami, gitu loh. Atau bisa saja kalian harus apa ya, harus waspada. Yang semula tadinya baik, tidak ada masalah, tidak ada konflik, begitu memasuki minggu pertama bulan Mei akan terjadi ribut, akan terjadi konflik. Ini sudah jelas loh. Ini harus waspada ini ya buat sahabat Aquarius. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa asmara kalian lagi kurang baik-baik saja. Sedang banyak masalah, sedang banyak problem yang harus kalian hadapi, yang harus kalian selesaikan. Oke, next ya, nanti kita deteksikan. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Aquarius, kartu utama muncul petunjuk Knight of Swords ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Ini kayaknya masalah pekerjaan ataupun karir. Ini butuh perjuangan ini kalian. Ataupun mungkin butuh diperjuangkan. Artinya apa? Artinya ada penurunan. Dan saya merasakan kayaknya sih akan ada orang yang mungkin di belakang kalian yaitu membantu kalian secara diam-diam. Bisa saja seperti itu. Bisa saja yang mungkin memberikan ide ataupun solusi. Bisa saja dari orang lain, bisa saja perjuangan ini kalian jalankan sendiri. Artinya kan ada penurunan sobat di situ. Ada problem yang harus kalian cari jalan keluar sehingga apa bisa menuju stabil. Minimal nantinya akan bisa mencapai target. Kan kira-kira seperti itu. Ini yang kalian mau loh ya. Kita lihat kartu konfirm. Seven of Cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Ada 7 cup artinya sudah jelas di sini bahwa masalah pekerjaan ataupun karir ini banyak yang bermasalah gitu. Nah, saran saya pilih salah satu dulu sobat, mana yang kalian prioritaskan, mana yang harus kalian ambil keputusan gitu loh, biar usaha keras kalian, biar perjuangan kalian membuahkan hasil. Kalau kalian bimbang, kalau kalian ragu gitu loh, semuanya kalian apa ya, kalian ambil nih misalkan, ya nggak akan menemukan sebuah kestabilan, justru kalian yang akan dibikin repot nanti. Maka bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi kartu confirm ini memberikan sebuah penjelasan bahwasanya mana dulu yang harus kalian ambil keputusan gitu loh. Misalkan nih banyak pilihan, ya harus berani mengambil salah satu. Misalkan banyak solusi, ya harus berani mengambil salah satu solusi sobat. Loh, biar apa? Perjuangan kalian, kerja keras kalian tidak sia-sia. Buang rasa bimbang, buang rasa ragu. Nah gitu loh. Karena saya merasakan apa ya, sahabat Aquarius ini kebingungan gitu loh. Mungkin secara pekerjaan banyak pilihan bisa saja seperti itu. Hanya kalian dibikin bingung ataupun mana dulu yang harus diselesaikan. Masalah yang A atau masalah B atau masalah pekerjaan. Ini kalian juga bingung loh di sini. Karena memang apa ya? Banyak masalah gitu loh. Jadi nanti kita deteksikan ya. Keuangan ataupun rezeki Aquarius kartu utama menjadi petunjuk 4 koin ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius yang 4 koin, artinya saya merasakan di sini banyak dari sahabat Aquarius yang mungkin sedang berkonsentrasi, sedang berfokus, ingin mencapai sesuatu di sini. Ya bisa saja kalian berharap ingin dihantam rezeki, terutama rezeki besar. Jadi kalian sedang berfokus ini di masalah keuangan. Kalian berharap, mungkin kalian berusaha keras bagaimana cara untuk rezeki itu bisa lancar, bagaimana cara untuk kalian dapat keuangan, entah dari mana datangnya. Pokoknya kalian harus bisa mencapai tujuan. Ini yang saya rasakan dari energi kalian. Jadi ada ya seperti ada rasa ambisi ya, kita ambisius ya. Jadi tak masalah selama itu positif. Nah gitu loh sobat. Kita lihat kartu cross check, kartu confirm. Ada 10 cup ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya di kartu confirm sahabat Aquarius ini kayaknya akan ada pencapaian di sini. Luar biasa mantap ya, ada 10 cup. Ya bisa saja yang merasa kesulitan ataupun yang selama ini punya angan-angan itu ingin mencapai rezeki ataupun ingin mengejar sesuatu keuangan, ini bisa saja terjadi loh ya. Bisa saja terjadi karena ada 10 cup, ada pencapaian di sini, ada keterwujudan. Nah, seperti itu sobat ya. Mantap ya Aquarius.
Ya, terlepas apapun itu, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi terapan terawan masuki minggu pertama bulan Mei, tak terfikirkan sebelumnya. Inilah yang bakal terjadi. Apa yang bakal terjadi seputar asmara? Ini waspada sobat Aquarius. Kayaknya sih memasuki minggu pertama bulan Mei, banyak dari kalian yang asmaranya apa ya kurang bisa menuju stabil. Artinya apa? Masih banyak hambatan, masih banyak liku-liku, masih banyak problem yang harus kalian selesaikan. Ingat sobat, ini kayaknya sih bukan faktor alami loh ya. Ingat, makanya jangan heran, jangan kaget. Kenapa sih? Misalkan kalian merasakan kok asmara saya sering bermasalah, gitu loh, sering tidak sesuai ekspektasi. Nah, bisa saja satu adanya pembiaran ya, gitu loh. Dan kedua bisa saja kalian salah untuk mencapai, maaf, salah untuk mengambil sebuah keputusan. Misalkan masalah yang terjadi ini non logika, tapi terus saja kalian selesaikan secara logika. Nah itu loh yang saya maksud. Kurang tepat. Akhirnya apa? Ya terus terhantam masalah. Tidak ada putusnya. Gitu loh. Bukan hanya satu faktor, nanti faktor-faktor lain juga tetap akan tertutup semua. Gara apa? Kita salah mengambil sebuah tindakan ataupun salah mengambil sebuah penyelesaian. Makanya sering saya mengatakan, ketika kalian dihantam masalah sobat, coba sikapi dengan pemikiran jernih, rasakan dengan energi batinnya ataupun hati. Nanti kalian akan dapat jawaban kok. Gitu. Yang membuat masalah, yang membuat adanya keterpurukan, ketidakberhasilan, ini faktornya apa? Apakah logika atau non logika? Nanti kalian akan dapat jawaban seperti itu. Nah, ketika dapat jawabannya monggo dikerjakan gitu loh. Ya, kalau non logika selesaikan secara energi, bersihkan secara jiwa, di netral energi negatif biar aura terbuka, maka roda keberuntungan akan berpihak. Tapi ketika sudah kalian jalankan misalkan unsur logika terus nggak ada perkembangan, nggak ada keberhasilan, nggak ada pencapaian, bahkan bertambah masalah, jangan diteruskan, pindah haluan, selesaikan secara non logika gitu loh. Bagaimana caranya? Ya tetap saya kembalikan gitu loh. Kalau kalian tahu doanya, tata caranya, monggo dijalankan sendiri, dikerjakan sendiri gitu loh. Kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Berarti deh, sekali lagi kalau saya presentasikan ini berat ya, 80%. Ingat 80% ini di sini. Sahabat Aquarius jelas kena tembakan dan jelas asmaranya lagi bermasalah. Meskipun masuk bulan Mei kayaknya belum terselesaikan ini. Ingat ya, ini khusus untuk minggu pertama. Hanya sekitar 20% yang mungkin diuntungkan. Mungkin masih aman, mental, ada tembakan black magic mental. Karena memang energi positif terlalu kuat. Nah gitu loh. Sehingga ada perlindungan. Itu buat yang 20% sobat. Yang 80% di sini masih banyak loh yang terserang kalian. Yang tertutup secara aura. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi penerawan memasuki minggu pertama bulan Mei, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang bakal terjadi. Apa yang bakal terjadi? Ini kalau untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya, memasuki minggu pertama bulan Mei, ini kayaknya 70% ya. Ini juga masih mengalami kesulitan Aquarius. Masih harus kerja keras, masih harus diperjuangkan karir kalian, kerjaan kalian ketika ingin mencapai target ataupun menuju stabil. Ini 70%. Artinya apa? Artinya ya kemungkinan kecil gitu loh. 30% ini kan ada keberhasilan, itu kemungkinan kecil sobat. Karena saya merasakan ketika kalian kesulitan ya di faktor pekerjaan atau penurunan, mungkin kalian menyikapinya itu secara logika. Nah, nggak akan nyambung di situ. Bukan berarti kalian kurang apa ya, kurang kerja keras, bukan berarti kalian kurang bisa usaha. Tidak seperti itu. Ini loh menggambarkan bahwa kalian sudah kerja keras, sudah usaha keras. Tapi kenapa kok masih adanya penurunan? Ya itu tadi kurang tepat mengambil solusi. Kalian terkena non logika, kalian logikakan. Nggak akan menemukan jalan di situ. Makin terpuruk. Nah, seperti itu bacaannya, makanya terdeteksi 70% di sini. Jadi perjuangan kalian ini belum bisa dikatakan membuahkan hasil. Yang ada malah capek, lelah, gitu. Seandainya kalian tepat sasaran bisa saja, gitu loh, akan ada perbaikan. Seperti itu ya. Lanjut ya.
Di keuangan atau rezeki setelah saya deteksi cara penerawan memasuki minggu pertama bulan Mei, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang bakal terjadi. Kalau untuk keuangan sih saya rasa masih cukup aman ya, bisa dikatakan 60% akan ada keberuntungan, akan dihantam sebuah rezeki, entah dari mana datangnya besar kecil syukuri. 60%. Gitu. Hanya sekitar 40% ya mungkin masih stuck energinya. Butuh kerja keras, butuh konsentrasi, butuh cari solusi. Nah, seperti itu sobat ya. Tapi overall lah masih bagus lah untuk masalah keuangan atau rezeki. Jangan sampai yang baik yang tadinya mau dapat keberuntungan ini mental, terpending gegara apa munculnya The Devil sama The Moon. Jangan sampai itu terjadi, kan sangat disayangkan gitu loh. Semoga bisa dipahami sobat. Jadi apapun, kalau kita ingin bertransformasi ke baik, ada peningkatan, ada perkembangan, ya harus datang dari diri kita sendiri. Mau tidak berusaha keras, mau tidak berikhtiar, kalau memang perlukan secara batinia, kan seperti itu. Ya saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan tetap ya, apapun informasi yang sudah saya sampaikan, berita apapun ini ya, tetap kesimpulannya, percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Apalagi ini bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, jelas banyak sekali loh yang masuk. Bisa saja ini salah satunya juga energi kalian. Nah makanya ketika kalian ingin jawaban tepat, akurat, ataupun mungkin merasakan ya, kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya misalkan, ataupun nyerempet-nyerempet ya, emang kok konsultasi secara pribadi. Ketika ada masalah saya akan memberikan solusi, ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara aura kalian bisa terbuka kembali sehingga apa kedepannya penuh roda keberuntungan. Seperti itu ya. Next sobat ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukur aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kerasakan karena ucapan nada. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik agar kalian lebih waspada langkah kedepannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib, karena jelas nasib baik tidak akan pernah berubah secara otomatis sobat. Kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya, minimal ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah baik. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir ya sudah, kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilannya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Aquarius. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.